baik pihak desa dan BTP, ayo sama-sama kita sama-sama lah bagaimana membijaki kalau ada permohonan seperti atau masalah di lapangan. Itu masuk masalah di lapangan lokasi desa kita semenjak terjadinya okupasi kemarin dilingkari oleh parit-parit yang begitu lebar. Jadi mau melangkah pun nggak bisa, harus terbang nih Pak. Gitu kan? Kelebihan kita di Indonesia ini yaitu musyawarah, gotong royong. Semua duduk bareng untuk menyelesaikan permasalahan. Silakan Bapak. Mudah-mudahan nanti dengan datangnya Bapak KTU di desa kita ini ada sedikit membawa harapan cerah yang sekalian. Yang kami hormati Pak Bapak Kepala Desa yang pada saat ini hadir bersama kita, Bapak Babinsa ya, Babinsa, Babinsa Fitnas, petugas DPP ya Bu ya, dan juga kelompok tani. Dan yang kami sayangi seluruh anggota dan pengurus kelompok tani yang ada sejumlah 16 kelompok tani. Itu yang terkhusus di Tanikarya, belum lagi kelompok yang lain. Jadi 4 titik sektor itu Pak kami mohon diperhatikan nanti. Itu permohonan kami dari kelompok Tanikarya. Jadi lebih kurang kami tak mohon maaf, tidak izin. Yang penting harapan kami ke depan kalaupun misalnya saya contoh Pak, semalam di titik sektor 1 yang kami buat sudah diputus 1. Bahkan yang 3 lagi juga sudah putus. Cuman apa semalam saya jumpa juga fasilitas semalam itu Pak Setepu juga, karena memang itu komitmen antara vendor dengan PTP katanya harus diputus, ya mau boleh buat. Cuman nanti Pak buat acara di pertemuan di PTP, jadi mungkin ke depan akan dibuka lagi jalan. Itu kata semalam. Yang penting semalam ini harus diputus, wajib diputus katanya. Cuma permohonan saya begini Pak, kalaupun di 4 sektor di Tanikarya sudah terputus, saya mohon juga yang belum diputus janganlah dulu diputus Pak, kalau boleh. Kalau memang sudah terlanjur kayak di kelompok saya boleh buat, karena semalam saya jumpai langsung nggak boleh Pak katanya. Ya udah nggak boleh buat. Cuman hasil dari pertemuan ini kami mohon melalui kelompok Tanikarya tolong Pak dipertimbangkan. Jadi lebih kurang kami minta izin maaf ya. Itulah dari kami kelompok Tanikarya. Yang saya hormati Bapak Babinsa yang sengaja hadir ya pada kesempatan yang baik ini. Kemudian yang saya hormati Bapak perwakilan gitu ya daripada perkebunan ya PTPN 2. Kemudian bapak-bapak para pengamanan daripada Desa Gulujina, yang kemudian rekan-rekan kami daripada kelompok tani sepakat maupun kelompok tani yang lainnya. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan 2 hal Pak. 2 hal, yaitu yang pertama tentunya sudah disampaikan kepada Bapak kelompok tani Karya tadi, tentunya tentang akses jalan tadi ya Pak ya. Itu pun kami juga merasa terganggu ya, karena terputusnya akses kami menuju ke tempat kami bekerja, yaitu sebagai tani ya Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami dari kelompok tani sepakat, kebanyakan dari kami itu menduduki rumah karyawan Pak ya, menduduki rumah karyawan. Tentunya sudah itu ya Pak ya, bahwasanya kami akan digusur gitu ya Pak ya, tentunya ya ada digusur itu dengan kata seperti itu, kata digusur gitu, minta maaf. Jadi kami tidak mengetahui selanjutnya ini Pak, apa benar kami akan digusur ya atau tidak. Ini kami belum tahu nih Pak, simpang siur ini Pak, ini informasi ini sangat simpang siur dan ini sangat mengganggu sekali daripada kehidupan kami selama ini. Mungkin sudah 2 bulan ini kami sangat merasa terganggu sekali dengan keadaan seperti ini, apalagi pada waktu pendataan itu tadi semalam itu bulan suci Ramadan Pak, itu kami sangat terganggu sekali. Pikiran kami sudah bagaimana tentunya ya, kami tidak ada nggak menikmati lebaran lah antara kami semuanya, bahkan tidak ada tempat lain lagi selain di situ. Memang orang tua kami itu ya gimana ya,
nggak ada tanah lagi untuk membuat rumah lagi selain di situ. Memang keluarga kami orang tua kami itu hidup dari mulai nenek kakek kami sampai sekarang ini ya tinggalnya di PT Perkebunan itu, di tempat perusahaan itu, dan sampai sekarang itu sudah dari tahun 1952 itu kakek saya sudah menduduki di situ, dan sekarang sudah 70 tahun mungkin ya Pak ya. Nah, sekarang ini mau digusur, itu saya minta solusi, mungkin keterangan selanjutnya seperti apa itu Pak, apa memang kami betul-betul mau digusur atau tidak. Nah ini nggak tahu ini, tolong nanti dijelaskan ya Pak ya. Yang kemudian toh kalau misalnya mau digusur itu ya tolonglah kami cemana, atau direlokasi atau cemana. Kami memang tidak ada harapan lain selain di situ Pak, tidak ada tempat lain kami orang miskin ya, kehidupan kami memang dari orang tua kami memang di situ. Upah kami dari nenek kakek kami itu memang ya pas-pasan aja, tidak ada lebih untuk membeli tanah atau semana itu. Jadi saya minta solusi bagaimana caranya, atau relokasi atau diberikan santunan yang secukupnya untuk membuat rumah atau semana gitu ya. Ya dua hal itu aja yang saya sampaikan. Demikian ya, yang sesuai lah ya kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Tani Karya dulu Pak. Kelompok tani sepakat ya. Tani Karya dulu, Tani Karya. Oh, Tani Karya. Oh, maksudnya jawab dari awal tadi. Ya, dari awal tadi. Ini tadi ada 4 sektor ya Pak ya, 4 titik yang mungkin menjadi kendala Pak ya. Memang mungkin Bapak semalam jumpa sama asisten building yang namanya Pak Denny Setepu. Kebetulan saya pun setepu juga gitu. Asistennya pun warga setepu. Apa yang disampaikan itu benar adanya Pak. Bahwasanya memang diperintahkan untuk sementara diputus dulu Pak. Artinya perintah dari kantor direksi khususnya Pak Maset memang itu diperintahkan supaya diputus. Tapi ini kan kita berharap dengan pertemuan kita ini nanti ada win-win solution Pak, ada jalan keluarnya. Apa yang menjadi permohonan dari kelompok Tani Karya akan kami sampaikan kepada manajemen, sehingga nanti 4 sektor tadi yang Bapak inginkan supaya jangan diputus ataupun dibuka aksesnya, harapan kita diakomodir Pak, artinya didengarkan oleh pihak manajemen. Soal nanti pembangunannya jembatan atau apapun nanti ada mungkin solusinya Pak. Karena tujuan dari pembuatan parit ini satu, pihak PTP juga tidak ingin seperti membeli kucing dalam karung Pak. Artinya kalau udah jelas mana batasnya, sehingga perkebunan ini yang mungkin generasi sawit ini 25 tahun tidak ada lagi nanti konflik mengenai batas Pak. Tapi kalau jalan keluar yang Bapak sampaikan tadi, mudah-mudahan nanti ada, kita berharap Pak, ada jalan keluarnya untuk itu. Yang kedua tadi pertanyaannya mengenai, saya dengar ini Bapak udah ke kantor direksi, ya kan? Suratnya udah sampai di kantor direksi. Permohonan yang perumahan. Iya. Yang kedua mengenai kelompok Tani Lestari, itu tadi ada 2 titik tadi juga akses jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengeluarkan hasil produksi ya, baik ladang maupun hasil kebun. Sama berarti pertanyaannya kan Pak. Ini pun sama jawabannya juga dari kami mewakili. Semua keluhan Bapak ini akan kita sampaikan. Yang terakhir dari kelompok Tani sepakat, ini khusus mengenai perumahan Pak. Kata digusur sih nggak ada Pak. Kata digusur itu nggak ada. Tapi pihak manajemen berharap ini jadikan satu upbuilding Pak. Jadi jadikan satu upbuilding lengkap mulai dari pengelola sistemnya sampai ke mantor 1 sampai rumah karyawan semua ada Pak. Jadi mungkin harapan manajemen akan diberikan taliasi Pak. Jadi kata digusur nggak ada Pak.
orang kita juga, orang tua bapak dulu juga orang yang merintis perusahaan ini, Pak. Berjasa. Yang sangat berjasa, tapi nggak ada kata digusur, Pak. Tapi mungkin ada pembicaraan mengenai tali asih, ya itu kan bisa dinegosiasikan, Pak. Itu ada timnya khusus yang dari itu Sulawesi Utara adalah bagian dari sumber daya manusia. Yang sering hadir kemarin itu Pak Eka Kusumadi, Pak, yang mungkin jumpai Bapak ke rumah-rumah ya kan. Itu namanya Pak Eka, dia kasubaknya, Pak. Kasubak itu setingkat asket juga. Ada di atas lain satu lagi kabak, namanya kabak SDM. Dialah yang membidangi tentang pemberian tali asih ataupun seperti ganti rugi, mungkin bangunan yang sudah dibuat oleh warga yang berdomisili di kelompok tani sepakat, Pak. Ya. Itu pun dari keluhan Bapak tadi yang ada relokasi, itu akan kita sampaikan juga, Pak, ke pihak manajemen, Pak. Sehingga harapan kita apa yang menjadi keluhan Bapak ini terjawab, Pak. Ya. Sekarang saya dengar baru ada 10 orang yang sudah sepakat ya, Pak, ya. Tanda kutip sudah sepakat dengan pihak manajemen mengenai tali asih ataupun ganti rugi bangunan yang dibuat, Pak, bukan bangunan perusahaan yang diganti, Pak, bangunan yang ditambahi. Nah, itu yang diganti rugi. Kalau bangunan induknya itu kan perusahaan dulu yang bangun, Pak, ya kan. Walaupun sudah tidak layak, mungkin warga yang berdomisili di situ membangun, Pak, ya, membangun dapur mungkin atau menambahi dapur, sehingga kalaupun nanti yang diganti rugi adalah bangunan yang ditambah, Pak, bukan bangunan utama. Tapi pihak manajemen tidak akan memaksakan, Pak, kehendak, Pak. Pasti kekeluargaan, Pak, yang dijalin kekeluargaan. Ada pembicaraan antara Bapak yang sekarang ini berdomisili atau menempati rumah dengan pihak manajemen yang mewakili, membidangi tentang tali asih tersebut, Pak. Jadi kami mohon maaf, mungkin selama ini ada yang sampai ke telinga Bapak bahwasanya akan digusur. Itu tidak benar adanya, Pak. Tidak digusur, Pak. Kita kan kemanusiaan yang kita utamakan, Pak. Nah, oleh pihak manajemen itu kemanusiaan yang diutamakan. Saya rasa itu aja dulu sementara. Mau dibikin apa begitu kita kan nggak tahu. Kalau misalnya mau suruh ngambil tali asih apa semuanya, apa yang mau aja atau gimana, itu bagaimana itu, Pak? Kalau semuanya ya bagaimana, nggak tahu kami ini kedepannya itu seperti apa aja. Oke, Pak, terima kasih. Dari hasil pembicaraan manajemen, khususnya direktur yang hadir beberapa kali di sini, ini memang upbuilding ini menjadi satu upbuilding, Pak. Dia lengkap semua di dalam itu, mulai dari ada kantor, ada perumahan karyawan, semuanya terlengkap di dalamnya, Pak. Artinya tidak mengurangi luasan areal, Pak. Jadi pondok itu betul-betul mau berdayakan. Tapi pihak PTP juga, Pak, akan mengakomodir, Pak, bagi anak-anak karyawan yang mau jadi karyawan. Karena di areal 382 ini pasti membutuhkan tenaga yang banyak loh, Pak. Mulai dari proses tanam sekarang seperti yang kita lihat, sampai nanti proses panen, Pak, sampai 25 tahun ke depan akan cukup banyak butuh karyawan di sana, Pak. Nah, jadi ini yang mungkin juga perlu oleh Bapak disampaikan kepada pihak manajemen, supaya anak-anak karyawan atau cucu-cucu dari karyawan direkrut, Pak, jadi karyawan misalnya, siapa yang berminat kan gitu. Sekarang ini pun ada beberapa orang yang sudah kita rekrut, baik jadi karyawan PKWT maupun jadi outsourcing bidang keamanan, Pak, seperti itu. Harapan kita nanti putra daerah sekitar sini aja semua karyawannya, Pak. Sampai nanti menurut satunya bila perlu pun orang putra daerah sini yang mengerti tentang situasi dan kondisi sosial masyarakat sini, Pak. Batasan umurnya, Pak? Batas umurnya ya pasti maksimum 35, paling apa, Pak, paling tua itu 35 lah, Pak. 35 tahun. 35 tahun, Pak. Itu pun nanti ada juga nanti mungkin berbentuk surat, ya.
Jadi artinya memang semuanya itu total dipakai, kebutuhan lahannya berapa hektar ya? Nanti kan sekarang ditanam Pak, tanam memang itu dikerjakan oleh pihak vendor ataupun rekanan perusahaan. Nanti setelah tanam ada perawatan Pak, perawatan umur setahun sampai umur 3 tahun, itu butuh tenaga banyak. Begitu juga nanti setelah panen Pak, pasti kan butuh tenaga panen juga, pengawas juga Pak, pihak keamanan juga kan. Harapan kita nanti semua masyarakat sekitaran Abdeling ini bisa direkrut jadi karyawan Pak, baik yang jadi karyawan tetap maupun jadi PKWT Pak, kontrak Pak. Sekarang ini lagi trennya di BTP 2 ini kontrak, di mana-mana sekarang ini memang seperti itu sistemnya, seperti itu. Itu Pak dari saya Pak tambahannya. Masalah jalan seperti yang Tani Karya tadi, jalan kami belum diputus, daerah kami sini kan belum diputus. Ada itu salah satu memang itu belum diputus, memang cuma satunya jalan keluar, tapi mohon kepada Bapak orang PTP jangan diputus Pak. Kalau itu tak bisa keluar. Tak bisa keluar. Kalau diputus orang tua mungkin bisa masuk upaya juga Pak. Mumpung belum diputus jangan diputus Pak, itu permohonan. Wilayah kelompok dari Bapak sebelah mana? Ada di sebelah Ampera Pak. Kampung Baru dia. Bukan. Oke, sana lagi. Sana. Belum diputus. Lobu. Apa itu Pak? Lobu. Itulah dia. Oh yang kuburannya satu itu. Abadi. Iya. Belum AKBP Pak. Sebelum AKBP. Itu aja yang diputus. Mohon lah Pak. Lobu itu atasnya Kampung Baru Ini lagi. kan kalau ini kan ada. Baru ngerti kan? Saya buat nanti. Dhuwure meneh. Bisa kan. Mutusan itu. Karena kuburan banyak di dalam Pak. Iya. Iya Pak. Ada lagi Pak dari kelompok tadi sepakat tadi masalah Kami di sana kan harus bekerja juga. Kami nggak perlu itu. Bagaimana kami petani tidak terganggu ke daerah aspek pekerjaan kami Pak. Memang belum diputus, tapi kalau itu diputus, macam saya pribadi mau beli beras bagaimana? Atau mau belikan sayur? Memang tidak ada jalan. Gak mungkin saya akses saya jalan saya tanah gambut. Kalau sayuran ada Pak, kita beli belacan ya. Ah iya. Kena lockdown. Kalau kata bapak kata itu tunggu 3 bulan. Apakah 3 bulan ini saya menanggung gara-gara orang yang menggarap? lewatnya musing-musing ya Pak. Orang itu yang melakukan kejahatan, saya menanggung deritanya. Janganlah begitu Pak. Kita bahasannya guyon tapi mendalam loh. Artinya jangan gara-gara mereka yang melakukan kejahatan, kami yang menanggung deritanya. Kalau kami menanggung deritanya, pasti kami akan memberontak Pak. Mereka aja bisa, kenapa kami tidak? Artinya janganlah diganggu kami kelompok-kelompok tani. Kami tidak melakukan apa-apa untuk PTP. Tapi kalau kami terganggu, bagaimana kami? Apakah kami hanya dia membisu? Kalau kata Bapak Asbun dia membisu, berarti kami orang bodoh. Tapi kalau kami berbicara, kata Bapak nanti kami ini melawan. Artinya mari kita berdamai di situ Pak. Jangan dulu diputus. Kalau memang jangan dulu diputus. Mari kita berikan akses itu yang nanti titiknya tentukan. Kalau tidak memang baru digali Pak. Jadi jumlahnya berapa titik kelompok sepakat? Ya, saya tidak tahu. Yang penting bahasa saya tidak terganggu. Untuk wilayah sana satu ya. Saya juga tidak terganggu. Wilayah Pak Miskam berapa titik Pak Miskam? Begitu Pak. Jangan sampai petani itu terganggu lah Pak. Begitu Pak. Terima kasih. 3 titik dan sudah mulia Pak. Enggak sepakat. Semuanya ada berapa? Oh berarti lapor ke Bu Inung aja langsung ya Bu. Bu nanti lapor titik-titik mana yang perlu dibijaksanai dulu. Ya kok bisa nanti hasil pertemuan ini udah ada kita berapa titik. Jadi Iya. kita langsung Gitu. Iya, makanya Jadi sekarang sepakat tuh langsung ke inti aja Pak. Per kelompok ini berapa titik? Gitu maksudnya. Jadi lebih apa? Lebih Aturan lagi. akurat. Itu tempat Pak Cokro. Bang Winarsono tempat Pak Cokro kelompok sepakat. Maksudnya gini Pak. Cuman silakan. Usul sama bapaknya PTP. Kalau misalnya gini Pak, kalau memang akses
Kalau misalnya akses itu udah diputus, Dengarkan dulu Pak, dengarkan dulu. akses itu udah diputus. Jadi kan untuk keluar masuk kita itu ataupun kita mengeluarkan hasil panen kita itu kan sekarang susah Pak. Jadi solusinya itu sampai kapan Pak? Kami menunggunya kan kalau misalnya kami punya tanaman sawit, sawit itu kan 2 minggu sekali Pak. Apakah kalau kita nunggu 3 bulan, apakah sawit kita itu pun nggak kita utip Pak? Gitu Pak. Jadi solusinya ini gimana nih Pak? Kalau kita mau bikin titi, paretnya terlalu lebar kali. Kayunya pun butuhkan kayu banyak dan panjang. Karena paretnya itu sekitar 4 meter ya Pak, 4 meter. Jadi mohon Pak solusinya dari pihak PTP itu waktunya itu kapan Pak? Karena kan masa sawit itu kan setengah bulan sekali. Kalau masa padi memang masa gini belum tanam, belum panen. Ya, tapi kan ngerjainnya kan Ya ngerjainnya perlu akses juga ini masa Pak. kita berenang atau lompat paret. Lokasi Bapak udah dikoreng berarti. Udah dikorek dan putus. Sebelah sini tadi putus. Iya. Jadi solusinya Pak ini Pak, mohon Pak dari Iya. PTP. Oke, selanjutnya dari kelompok Tani Sidomulyo. Tunggu dulu, sepakat belum jelas tadi. Ini Ada berapa titik? Mana yang udah terputus tadi catat? Pak, dari Sidomulyo itu Tadi kan titik itu Pak. berapa? Dari 4 titik. Itu kelompok Sidomulyo. Tinjauan dari sini. Mulai dari benar. Kelompok Tani Sepakat yang paling banyak berdampak. Jadi Itu sudah mulia Pak, posisinya udah terputus. kayaknya kalau sama punya Yaman itu 5. 5 Bu. 5. Pak, tolong Pak. Satu-satu dulu. Sudah mulia dulu ya, sudah mulia. Yang pasti buat kalian yang pasti berapa titik. Jangan Kan 5 titik. Ya Pak. Ya. Sidomulyo, Ya. akses jalan untuk tani terputus. Nah, terputus sudah. Kemarin memang udah kami mintakan dari pihak Kopasi, memang dikasih jalan. Tapi akhir-akhir ini sudah diputus. Tidak ada lagi hubungan untuk petani. Jadi kami bermohon kepada PTP 2 tandem supaya akses jalan untuk petani supaya secepatnya. Masalahnya kami kalau udah turun hujan langsung bekerja petani mengelola sawah. Jadi yang saya maksud di sini Pak, ada kira-kira 8 titik jalan akses jalan petani. Mulai dari belakang Pakis, Pasar 7 sampai ke bawah sana. Tapi nggak termasuk Lestari itu kan? Bukan. Bukan. Memang ada juga ke kelompok lestari di situ. Ada juga kelompok lestari di situ. Berarti 6 lah Pak kalau gitu. Ya kalau saya kira lantaran Karena berbatasan kelompok Bapak dengan kelompok Lestari. 6 kayaknya. yang sebelah sana, seberangnya itu harus yang dikerjain Pak Rikina Menalu. Ya udah nanti kita lihat dulu nanti Iya, didampingi Ibu PPR. Kita tinjau lah ke lapangan biar nanti asal kita bilangin nggak jelas kan. Tinjau ke lapangan baru mantap. Ya. Oke Pak, sudah Pak. 8 ya Pak ya, Ya, 8 titik. Kita tampung aja semua. Jadi kami tadi Artinya bagaimana Pak mekanismenya itu biar terselesai? Karena semalam kami pandai dari mana dapat Pak? Apa pakai helikopter kan nggak mungkin Pak. Jadi tolong dipertimbangkan gimana caranya Pak secepatnya itu. Karena hari Minggu kami udah panen. Dan minggu ini berbarengan tuh 1 minggu udah jauh panen semua di kelompok saya sana Pak. Yang mulai minggu besok, 1 minggu pun udah ganti-gantian. Bapak dipertimbangkan dari Tani Karya Pak. Bapak semua ya, ingin perjelas nih. Pas Padi. Pak, makan kita nyiapkan buah-buahan, kita nyiapkan daging, juga petani juga termasuk Pak. Jadi yang saya bingung 1 titik ini cemana gitu kok banyak kali. Seandainya ini Pak, maaf ya, saya lihat dari Bapak Paji, jalan Pak Haji. Itu kan jalan dari si Rangga Pak ya? Iya betul. Nah, Rangga masuk, itu 1 titik namanya Pak. Kalau seandainya titik itu satu yang dihidupkan, tapi di pinggir PTP itu dikasih jalan, kesana kesini bisa gitu Pak kira-kira. Jadi 1 titik aja jalannya, tapi jalan penembusnya itu ada kesana ke kanan atau ke kiri. Hubungnya bisa. Bisa jalan. Jadi Bapak PT pun nggak bingung buat 8 titik 10 titik. Saya pun lagi bingung titik ini cemana hitungannya. Gitu. Ada jabatan, titik jembatan atau titik apa? Ya bukan Pak, umumnya ke Jalan ke sawah itu aja. ya 1 jalan, 1 di pinggir itu nanti dibuat jalan.
menembus di pinggir-pinggir sawah kan bisa semua dari situ ke kanan atau ke kiri. Bapak gitu, Preskadus, ya silakan. kalau untuk Tanekara jalan dibuat PTP, ada akses jalan baru dibuatnya. Yang jadi masalah itu park udah diputus, jadi dari mana keluar hasilnya? Itu sekarang Pak. Kepada Bapak PTP Itu yang perlu. di sebelah sawah pertanian, adakah disisakan jalan Pak? Lebihkan jalan untuk jalan pertanian. Keluar masuk petani. Dilebih. Akses untuk masuk ke keliling kebun itu ada, tapi masuk ke sawah udah nggak ada. Iya, Nah, itu ya. ini pertanyaannya, kalau akses itu udah jadi Pak, nanti kan itu akan kita bentuk bagus jalan itu, karena itu sekaligus juga nanti jalan produksi. Iya. Rencana jalan produksi, tapi dari masuknya kebun ini ke area Iya, petani benar. kan Itu nggak yang ada. diputus Pak. Nah, itu kendalanya. Ini kan butuh jembatan orang. Kalau jalan Pak sekarang udah dibuat, tapi Mungkin Pak Tris udah cek kondisi. kalau misalnya jalan utama dulu udah dirombak, kalau kayak petani Pak nggak mau tahu tuh. Yang penting jalan ke dalam ada. Bahkan sekarang udah bagus saya lihat tuh dibuat jalan tembus dari sana keliling bagus juga. Sementara supaya bisa keluar kelapa sawit Bapak, paling kelapa sawitnya, silahkan Pak, tapi berkoordinasi dengan pihak kemarin Pak. Artinya jangan sepihak juga, orang Bapak buat nanti udah capek-capek Bapak buat tiba-tiba dibongkar sama orang Bapak ini. Tapi kalau udah koordinasi, udah tinjau lapangan sama-sama, ya nggak akan kami ganggu Pak. Seperti itu gitu. Tapi sifatnya hanya sementara Pak. Mungkin tahan bambu buat atau pohon kelapa dulu supaya bisa nyebrang, mungkin hasil buminya bisa keluar dulu sementara Pak. Nanti setelah diizinkan Pak permohonan Bapak ini semua, baru mungkin ada yang ditinjau apakah itu dibuat permanen atau sifatnya hanya balok beton saja atau bis atau gorong-gorong nanti Pak, seperti itu. Tapi memang kuncinya tinjau lapangan yang paling penting Pak, sehingga keinginan Bapak pun terpenuhi, keinginan pihak perkebunan juga terpenuhi Pak. Karena salah satu tujuan kita itu akses itu memang dipersempit Pak, tapi tidak mengganggu kelancaran produksi petani Pak. Nah, seperti itu. Rahmat sejahtera. Seperti apa yang dikatakan sama yang dibilang sama Pak Sukadi tadi, bahwasanya jalan untuk masuk keluar masuk bataran spot untuk mengenai jual beli gabah ya, untuk menerima dari kelompok-kelompok tani gabah dan giling menjadi beras nantinya itu sempit Pak, nggak bisa masuk kendaraan. Jadi saya minta tolong sama Bapak ya, gimana ya, kalau karena memang udah dikorek itu kan, jadi bagaimana caranya supaya motor bisa masuk aja lah Pak. Kemudian ada lahan ini dari almarhum adik saya dulu, dari orang tua Bapak itu tanah dihibahkan sama adik saya namanya Ini Pak Kades. Pak. Seluas 3 rantai. Kan? Iya, boleh. Kemudian di belakang ini kantor Lumbung Pangan itu ada sedikit lahan kita yang ditanam sawit itu Habiskan. kena Kopasi. Lewat batas, kopasi lewat batas. Ya kalau diperkirakan sekitar 11 ranting. Bukti fisik suratnya itu Pak. Harapan saya ya tolong Bapak pertimbangkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan ya ini betul-betul Bapak pertimbangan Pak ya. Kalau jalan itu nanti nggak bisa masuk motor, gimana kita mau beli gabah itu? Kemudian masalah lahan. Itu aja yang saya sampaikan. Saya untuk Bapak Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau lupa tadi Pak, itu dari kelompok tadi abadi yang bilang yang belum diputus. Iya. Di dalam itu Pak wakaf semua. Jadi nanti kalau orang mati ngangkat dari mana? Ya sekalian jalan usaha tani itu. Sekalian jalan usaha tani itu Pak. Gak ada 20 kuburan di dalam. Berarti ditambah lah punya Bapak berapa tadi jumlahnya?
Jadi dua, tetap duanya Pak. Dua, tapi Bapak ini bermohon supaya betul-betul Jangan diputus, Jangan diputus. jangan dibikin jembatan. Berarti lagi. penguatan aja. Karena Ya udah orang aman itu. meninggal ke situ. Dari catat Bu PPL ya. Nanti orang mati kak mana? Kak Iya, iya. Kapan meninggalnya ya kan? Jadi ini kok ada seperti ini komplain, saya tampung Pak. Tapi seperti pembicaraan saya dari awal tadi mengenai ganti rugi, taliasi itu semua sebenarnya kebun bulu Cina Pak. Nah, kebun bulu Cina ini sebenarnya yang bertanggung jawab mengenai pembebasan lahan ini. Ada yang kelewatan, ada yang mungkin pihak PTP belum eksekusi dengan benar, mungkin itu semua gawe kebun bulu Cina Pak. Saya tampung ini boleh Pak. Tapi kalau memang Bapak mau jalan cepat, saya ngajari ya Pak ya. Ini Bapak buat pengaduan ke Bulu Cina Pak. Nah, ke Bulu Cina, biar pihak kebun bulu Cina nanti melalui humasnya buat permohonan kepada Kadin, khususnya bagian PAM Aset mengenai HGU dan batas-batas tanah Pak, PTP Pak. Mereka membidang ini. Kalau kami nanti yang nangani ini, terlalu udah sampai ke tengah, balik lagi kita ke hilir. Bisa Bapak langsung aja ke Bulu Cina ini mengenai ini. Kalau pihak PTP Pak, kalau memang pihak PTP salah Pak, nggak apa-apa, kita tutup lagi balik Pak. Terus jalan ke Kilang dan Lumbung Pangan tadi Pak? Ini kan udah terlanjur kita putus ya. Cuman Pak, karena tinggal kudu dicari Pak, tinggal solusinya aja. Harus ada atau ke jembatan masuk dari pihak kebun, atau itu kita tutup lagi balik. Harus bisa mobil masuk Pak, kalau enggak percuma aja, nggak ada hasilnya nanti. Kan kebanyakan ongkos langsir ya. Bapak-bapak kelompok tani yang lain kan sama udah keluhannya Pak. Artinya yang selama ini aksesnya ada ke dalam jadi nggak ada. Jadi solusinya ya sama dengan kelompok tani yang lain Pak. Harapan Bapak kan truk bisa masuk atau kendaraan mobil bisa masuk ke dalam. Ya mungkin nanti cuma dua yang solusinya ini, dari masuk dari areal kebun dulu, atau ditibur kembali parit yang udah terlanjur dipindah ke sebelahnya, seperti itu. Tapi aspirasi Bapak kita tampung Pak, untuk khususnya kelompok tani Sahabat Sejahtera Pak ya, mengenai lumbung pangan tadi. Ya mau harus kita tampung Pak. Kalau situ pula sentralnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin Pak. Seperti yang bilang Bapak tadi waktu masuk okupasi, lagu banyak di sini, takut kan gitu. Iya. Kalau memang dibicarakan lebih dari awal, mungkin tadi nggak dikorek gini dalam. Iya, Pak. iya, ketakutan Pak. Selanjutnya Pak, ini masih di kelompok tani sepakat yang dekat dengan kantor penyuluh ini, yaitu lahan sawo itu Pak, dari sini nampak. Kami bilang lahan sawo. Di lahan sawo itu ke dalamnya ada juga apa Pak, lahan pertanian sekaligus perumahan di sana. Jadi pada saat mau masuk pertama sempit kali. Kita mohon ke yang punya tanah, berat untuk memberikan jalan Pak. Malah ditawarkan harga tanahnya malahan. Jadi kan kita jadi sulit untuk apa? Yang di sawo ini Pak. Jadi itu juga kami mohon adalah 3 atau 4 meter untuk ya setelah batas itu supaya bisa masuk akses mobil. Kalau nanti di sana nanti ada perumahan, tambahan perumahan, itu akan memudahkan aksesnya. Juga hasil taninya nggak mungkin kita melewati punya orang, sementara orangnya berat pula memberikan jalan. Seperti itu. Pintu masuknya sedikit aja Pak. Berapa meter Pak Asto? Coba jelaskan Pak Asto. Berapa meter itu? Jalan sawah itu berapa meter? 200 meter aja Pak, 200 meter kurang lebih. Lainnya yang ke dalamnya udah lebar. Udah di sama Bapak dulu, makanya aku katanya dulu aslinya sama Bang megang ada aslinya awalnya. Iya, tahun berapa itu, tahun masih zamannya Pak Juming dulu. Nanti saya rekap semua ini permohonan dari semua kelompok tani, berapa jumlahnya titik-titik yang Bapak mohon. Nanti apa respon dari pihak kebun terhadap permohonan-permohonan ini kan gitu kan Pak ya. Baru
Nanti kita sampaikan sama orang bapak hasilnya apa. Seperti itu. Jadi yang lahan sawo itu kurang lebih 2 meter, bisa cek 2 meter lokasi. itu dipindahkan lagi baretnya Iya, ini kan. depannya agak lebar sedikit. Dipindahkan. Karena tidak adanya keberatan dari pihak yang punya tanah. Pak, Nggak apa-apa. ada tambahan Pak? Iya Pak, silakan. Baru saya ingat juga, kebetulan hampir Kalau di situ juga nanti nggak ada jawaban yang memuaskan bagi warga, ya tempuh aja jalur hukum. Tempuh aja jalur hukum. Artinya bapak yang merasa tanahnya diserobot oleh pihak perkebunan, tempuh aja jalur hukum. Tapi langkah kekeluarganya dulu, karena ini memang masalah ini sebenarnya sudah selesai, masalah taliasi ataupun ada yang kelewat batas itu sebenarnya sudah selesai. Tapi silakan aja kan tuan rumahnya kan Bulu Cina, Bulu Cina, jumpai aja manajemen di sana walaupun saat ini memang udah ganti manajemennya. Tapi kan KTU-nya, humasnya semua masih orang lama. Maka manajernya kebetulan memang sebagai informasi untuk Bapak ganti. Kalau kemarin itu pindah tugas, ganti manajemen yang baru Pak. Tapi silakan jumpa ke sana, nanti bagaimana arahannya Pak. Kalau memang nggak ada juga memuaskan jawaban dari pihak TPN, itu aja jalur hukum Pak. Itu saran dari kami. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Memang di situ juga chaos juga ya. Kan ada langkah hukum. Pertindakan kan. Apapun bentuknya pasti kalau memang benar ya benar. Kan keabsahan surat ini. Namanya zaman sekarang kan namanya surat itu asli tapi palsu ada juga kan. Nah, coba ditarungkan surat itu mana kebenaran. Nah, saya nggak mau dengar kita di sini sama-sama. Tentara itu asalnya dari rakyat untuk rakyat. Nggak ada putih. Dia lebih garang nampaknya Pak. Hah? Negara nggak tahu. Nggak tahu. Bapak tahu saya orang sini kan? Ya tahu. Nah, ya udah. Nah, Pak, ini kan katanya buah jagung kita ambil. Saya udah kopasi, ini punya hak kebun katanya. Nggak bisa kita ambil, padahal jagung kita. Nggak bisa diambil katanya. Jagung siapa itu? Jagung saya. Nanti bapak kemarin ikut di situ. Nggak ikut. Ikut garap? Enggak. Nah, jadi tapi yang dibersihkan tadi lahan kopasi kok ada punya bapak. juga jagung itu. Katanya ini bersih nggak ada penggarap. Makanya lewat dikasih, tadi kasih. Kita lewat. Enggak bapak kemarin ada di situ enggak? Ada. Garap di situ ada ikut? Enggak. Lahan saya. Landainya kelewatan. Oh, kelewatan diambil. Kalau diambil semuanya, nggak boleh. Jadi kok kenapa udah dimasalahkan lewat? Dimasalahkan juga. Udah kesana kau. Takut. Bukan diajak, ayo Nggak kesana. ditunjukkan jalannya Pak. Itu yang nggak enak. Jalan Nggak ditunjukkan. Kesana kita kau. mau dapat itu nggak ditunjukkan. Jadi gimana kita mau apa? Ayo. Itu berapa luas nih? Tahu orangnya di sana nggak ada. Pak, ada lagi Pak. Biar kalau nggak ada kita tutup. Ini memang agak unik Pak. PTP 2. Nah, silakan. Artinya memang tanah itu yang diambil kebun itu memang saya akui tanah kebun. Saya akui. Tapi waktu GPS dimasukkan tidak termasuk di luar. Makanya saya waktu mengklaim tanah itu mereka tidak bisa menunjukkan. Akhirnya mereka ambil. Bagaimana dengan tanah ini? Di luar GPS Pak. Sampai 2 kali saya mengukurnya, tidak dapat di komputer. Artinya kami sebagai rakyat kecil, kalau itu memang dilepasnya, dilepaslah untuk kami. Kami bukan merampok. Memang saya bilang, kalau memang mau dilepas, lepaslah. Cuma tidak masuk dalam GPS. Di luar. Saya mau mengklaim aja mereka nggak bisa. Tapi tetap diambil. Ya, saya memang itu tanah kebun. Bukan saya yang menggarapnya. Hanya saya sebagai yang menjaga. Tanah negara. Enggak menjaga tanah tadi. Iya, itu tanah negara. Kalau masuk di saya nggak GPS. berani mengklaim. Tapi di luar GPS. Tidak masuk AGU. Iya, tidak masuk. Tapi tetap diambil. Bagaimana itu? Bisa saya tunjukkan. Pertanyaannya Tinggal luas, Pak. Berapa hektar Pak Mulyono? Dari 3 orang termasuk Pak Tadi tadi ya. Nanti kita sondingkan ke BPN Pak. BPN juga sudah mereka siap kalau kami panggil untuk cek lokasi lapangan. Juga kami betul-betul cek lapangan nanti. Kita korek terus.
menandakan PTP bukan dan PTP. Apa koreksi Dilaporkan kemendaraan. Mereka siap diundang. Hasbi. Saya hormati Bapak Rangkat Laporannya dipisahkan. PN dan Bapak Udah. PU. Laporannya kirim dulu baru fotonya. Saya ingin sedikit menambahkan Pak dari kami saya. Jadi kan geografis tanah kami perbatasan sama PTP ini kan Pak bentuknya kan kita bilang bentuknya tidak beliau ataupun dia tidak rata. Nah, jadi untuk terkait dengan jembatan tadi Pak, satu waktu tambahan tadi, apakah memang kita buat itu kepastiannya satu Pak, dalam arti kapan waktunya itu bisa kami kami dengar kapan waktunya terrealisasi, ataupun itukah kami swadaya atau kami pribadi dari Karya Tani ataupun dari kelompok tani ataukah dari PTP. Kemudian tadi apakah memang tadi jalan tadi memang parit hidup atau parit mati gitu. Ibaratkan gini, seandainya nanti kalau itu parit jalan parit dia hidup, berarti kan otomatis kami buat gorong-gorong. Nah, gitu. Seandainya kalau tidak, ya setidaknya kalau kami timbun lagi tidak masalah, ataupun kami buat titik. Itu nanti kami pengen tahu nanti dari Bapak Askep. Nah, itu aja Pak dari kami Pak. Ya. Silakan dijawab langsung Pak. Mungkin ini yang terakhir ya Pak ya. Karena ada cerita yang sudah kemana-mana. Iya. Ya silakan Pak. Jadi nggak bagus mati, artinya di lapangan nanti Pak. Maka saya bilang tadi yang mungkin tadi yang besar bisa kita perkecil lagi titik-titiknya, mana yang belum terakomodir ya kita akomodir lagi gitu, seperti itu. Begitu ya Pak ya. Yang 8 mungkin bisa diperkecil jadi sekian. Yang belum tertampung tadi mungkin nanti setelah tinjau lapangan perlu ada izin lah, kita tanda kutip dulu, ada izin Pak dari pihak PTP mengizinkan untuk dibuatlah jembatan apapun namanya. Kalau maupun dari PTP belum ada eksekusi jembatan permanen ataupun bis ataupun gorong-gorong, mungkin warga bisa dulu swadaya dulu kan Pak. Yang penting ada izinnya dulu. Nggak sepihak orang warga buat jembatan, orang ujung-ujung nanti dibongkar oleh orang PAM ini Pak, orang pengamanan seperti itu gitu. Ya Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu.